Peran PKBM tidak boleh berhenti sebagai sekedar mekanisme penyetaraan ijazah semata. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak lembaga PNF masih terjebak dalam kurikulum yang textbook oriented. Transformasi ini menjadi mendesak, mengingat adanya beberapa karakteristik dan tantangan unik warga belajar tersebut. Mereka memiliki keterbatasan waktu belajar, kelelahan, dan konflik antara jadwal kerja dengan jadwal pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sangat dibutuhkan oleh warga belajar pada pusat kegiatan belajar masyarakat. Pagi-pagi jalan-jalan ke sawah melihat padi. Daripada putus sekolah, yuk gabung dengan Kasih Umi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ranindya Chandra Kartika. Saya merupakan salah satu tutor di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kasih Umi. PKBM Kasih Umi beralamat di Dusun Gading, RT 2, RW 2, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Bapak Ibu, kali ini saya sangat berbahagia karena saya bisa berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu terkait pembelajaran di kelas kami. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kasih Umi tempat saya mengajar, banyak peserta didik yang mengikuti program paket C memiliki pengetahuan yang masih sebatas teori. Sebagian peserta didik yang memiliki peran ganda kurang termotivasi untuk belajar. Pemahaman akan konsep menjalankan UMKM memiliki relevansi fungsional yang sangat tinggi bagi peserta didik paket C, karena mayoritas telah memasuki usia produktif atau berkeluarga dengan latar belakang ekonomi yang menuntut peningkatan penghasilan. Tantangan utama saya sebagai tutor adalah bagaimana merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sehingga hal tersebut dapat membekali peserta didik tidak hanya dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga dengan keterampilan praktik nyata. Saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu yang pertama, transformasi paradigma pembelajaran, di mana ini menempatkan pendidikan sebagai jalur yang paling fleksibel, relevan, dan memberdayakan bagi warga belajar. Mindful Biz merupakan inovasi pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi dengan menggunakan model siklus wirausaha berkesadaran, di mana ini mengintegrasikan 3 prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya mendesain pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik yang cermat. Hal ini berguna untuk mengetahui profil dari warga belajar itu sendiri. Saya juga menerapkan budaya karakter melalui mindfulness check-in, di mana ini untuk mengelola emosi dan meningkatkan kehadiran penuh di awal pembelajaran. Manfaatan digital di sini yaitu saya gunakan sebagai sumber belajar utama yang memungkinkan warga belajar mengakses materi secara fleksibel dan mandiri. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan metode diskusi dalam kelompok. Hal ini saya harapkan dapat mendukung budaya kolaborasi dan diskusi aktif. Berangkat sekolah. Oh, sebenarnya nggak mau berangkat sekolah. Mbak Afrin apa nggak mau berangkat sekolah? Ada sesuatu? Apa kira-kira? Oh, takut kalau diajak teman. Selama proses diskusi, ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan atau juga mereka kurang termotivasi dalam belajar. Maka di sini saya sebagai tutor tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan saya juga sebagai motivator dan coach bagi peserta didik saya. Setelah selesai diskusi, saya meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Di sini peserta didik belajar untuk mengungkapkan ide-ide kompleks dengan jelas, ringkas, dan persuasif. Setelah presentasi selesai, saya bersama siswa merefleksikan pembelajaran dan saya lanjutkan untuk memberikan tugas kepada peserta didik
untuk dapat melakukan wawancara ke UMKM di lingkungan sekitar mereka. Adalah proses selama warga belajar berkunjung ke UMKM dan melakukan wawancara dengan UMKM di lingkungan sekitar mereka. Selama proses wawancara, warga belajar juga diajak terlibat langsung oleh pelaku UMKM. Hal ini memberikan pengalaman yang otentik bagi warga belajar. Setelah pembelajaran dengan pendekatan mindful biz ini selesai, saya berbagi praktek baik dengan tutor-tutor di PKBM Kasih Umi. Harapannya untuk memberikan saya umpan balik serta perbaikan sehingga pembelajaran kami selanjutnya bisa lebih bermakna untuk peserta didik. Selaku pengelola PKBM Kasih Umi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada salah satu tutor kami, Ibu Tika, yang telah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan deep learning sehingga anak-anak lebih antusias, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya tutor PKBM Kasih Umi ingin menyampaikan saya sebagai tutor, saya merasa pendekatan yang telah dilakukan oleh Ibu Ramindia dalam pembelajaran sangat membantu untuk mengukur penalaran kritis, bukan lagi tentang menghafal definisi, melainkan tentang kemampuan siswa mengevaluasi data UMKM. Proses mindful biz ini mengubah peran kami dari sekedar pengajar menjadi fasilitator, mempersiapkan siswa untuk tantangan ekonomi yang sesungguhnya. Terima kasih. Belajar kewirausahaan dengan metode mindful biz terasa sangat berbeda dan relevan. Materi ini tidak hanya mengajari kami teori di buku, tapi langsung membawa kami pada masalah dan tantangan nyata yang dihadapi UMKM di sekitar kami.